Jadi kalau saya hadir di sini kan tentu sebagai kuasa hukumnya Bapak Jokowi. Yang mana agenda hari ini di Rakyat Bersuara bicara masalah kelanjutan ijazah. Itu undangannya ke saya. Sehingga kalau dari tadi kita perhatikan sebenarnya secara substansi itu nggak ke kita sebenarnya. Tetapi ya nggak apa-apa. Nggak ke Pak Jokowi. Nggak ke Pak Jokowi. Iya. Sehingga ya saya makanya mendengar, mencermati. Ya kalau memang ada hal-hal yang dilanggar atau ada hal-hal yang merugikan Pak Jokowi, ya tentu saya akan hadir di sini untuk menjelaskan. Tapi ke Pak Jokowi enggak, ke Pak Oto disebut-sebut ini. Kalau bicara Pak Oto, Mertua Bapak. kalau bicara Pak Oto tentu karena Pak Oto adalah dulu sebelum beliau menjadi Wamenko adalah kuasa hukumnya Bapak Pak Jokowi. Pak Jokowi. Oke. Dan itu dari dulu seperti itu, sehingga persoalan ini pun kan berlanjut ya sampai sekarang itu yang nangani juga kita dari dulu seperti itu. Jadi intinya untuk hal itu ya biasa aja. Dan memang hari ini Bahwa ada Pak Oto pertama kali mengenal Bang Rismon sebagai ahli dalam kasus Jessica Wongso. nah itu tadi makanya kalau bicara Pak Rismon itu hal yang lain. Jadi nggak ada urusan dengan persoalan ini kan. Nggak ada kaitan sama sekali. Nggak ada. Nggak ada linkage-nya, walaupun kalau orang utak-atik gatuk ya memang Nggak bisa. ada, silakan aja. Sehingga maksud saya di sini saya clearkan nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Oke. Masalah tadi disampaikan ada persoalan-persoalan sebagainya ya silakan buktikan aja. Kan masing-masing kan punya dalil silakan aja kan gitu. Sederhana itu. Jadi saya pikir kita fokus aja dan saya lanjutin. Dan saya tanya terakhir. Bang Refli. Pak Oto nggak pernah nitip sesuatu kaitannya ini. Karena Pak Oto bagaimanapun juga sekarang pejabat negara. Beliau wakil menteri koordinator hukum dan HAM ya. Iya nggak ada. Ya kalau ya tadi saya sampaikan kalau Bapak itu kan memang kuasa hukum yang sebelumnya. Jadi begitu Bapak naik menjadi Wamenko ya. Dan nggak pernah menitipkan sesuatu, pesan sesuatu. Nggak ada. Satu kalimat pun misalnya. Nggak ada. Beliau melihat ini berproses. Dan ini sebenarnya kan hal sederhana. Ya. Ada orang diduga difitnah dan dicemarkan nama baik dalam hal ini Pak Jokowi, tinggal kita buktikan aja kan. Dan ini sudah mengkerucut, udah tinggal ujung lah kira-kira seperti itu. Di dalam dinamikanya ada restoratif justice, ada permohonan-permohonan minta maaf dan sebagainya. Ya itu saya pikir dinamika kebenaran. Karena kenapa saya bilang dinamika kebenaran? Karena orang ini mengakui bahwa ijazah itu asli. Dan memang dari awal ijazah itu asli. Sudah diverifikasi oleh UGM sebagai orang yang mengeluarkan. Sudah digunakan juga berkali-kali dan dicek juga oleh Puslapor Polri 2 kali pada saat di Mabes dan sekarang. Saya pikir tinggal kita bawa aja ke persidangan, tinggal kita proses aja ntar tindak lanjut seperti apa. Kalau memang nanti dalam persidangan Bapak diundang untuk hadir menjelaskan dan memperlihatkan, ya kita datang seperti itu. Kalau memang tindak lanjutnya nanti pihak jaksa mempedo-satukan, tinggal kita ikut sertakan dalam proses berikutnya kan seperti itu. Sehingga memang ini harus di-clearkan. Karena tadi juga di sini ada persoalan-persoalan baru, ada juga dugaan-dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang kita lihat sama-sama nih dari tadi nih. Saya cuma ketawa, ketiwi, bingung juga saya. Ini kok agendanya jadi carut marut gitu kan. Tapi intinya adalah ketika kita sedang dalam era post-truth, ya, di mana kebenaran itu terkesan diabaikan, yang ada itu emosi di dalamnya. Kita punya suatu paham dan kita emosi seperti itu kan. Sehingga akhirnya kan ya inilah gesekan-gesekan. Jadi saya pikir ya perlu etika di dalamnya, maka pasal 433 itu hadir, 434 itu hadir. Artinya masih relevan. Oke. Gitu. Kira-kira gitu. Tapi saya tanya, sekarang dari tersangka yang tersisa, kalau seandainya kita bicara andai, mengajukan RJ, apakah Pak Jokowi mau memaafkan dan memberikan pengampunan? Jadi kan Bapak juga sudah sampaikan secara gamblang ya, disampaikan juga bahwa ya kalau orang-orang datang mau minta maaf ya silakan. Tapi mengenai proses dan sebagainya kan itu kan kewenangan daripada penyidik. Sama kayak sekarang nih, Pak Rismon datang kemudian berproses, semua proses sudah dilaksanakan secara administratif, sudah diminta keterangan dan sebagainya gitu kan. Tapi kan sampai saat ini kan masih berproses di penyidikan. Apakah mereka akan gelar dan sebagainya, menentukan dan sebagainya kan itu mekanisme di beliau. Jadi Bapak pun tidak punya kapasitas untuk mengatakan henti dan tidak. Tetapi sebagai pihak yang merasa dirugikan atas aduannya tentu boleh saja memaafkan kan gitu. Jadi, sehingga kita tidak boleh menutup, tetapi mengenai mekanisme penyelesaian secara hukumnya ya biarin penyidik yang
menjalankan. Kira-kira sih seperti itu. Baik, Saudara. baik. Thank you. Oke. Silakan. Bukan. Bung Refli. Bukan edisi break lagi nggak ya? Enggak. Ya, sudah pukul berapa ini ya? Sudah pukul 10 lewat 10 menit. Ya. Dan berarti 3 jam saya mendengarkan. Begini. Mendengarkan dan sedikit protes tadi, beberapa kali protes. Ya, sedikit protes. Sedikit marah sebenarnya. Karena pembicaraan sudah tidak terarah. Begini ya. Saya pribadi hadir di sini kan sebagai lawyer. Bukan sebagai pengamat, bukan sebagai aktivis atau yang lainnya. Karena itu saya harus membatasi diri untuk bicara bidang saya sesungguhnya. Tetapi kan masalahnya kadang-kadang kita dihadapkan sebuah fenomena di mana ini sudah sangat campur nggak karu-karuan. Padahal kalau kita bedakan begini ya, misalnya mengenai tim lawyer saja, tim lawyer yang mengassist para tersangka yang sedang menjadi tersangka ini berbeda sesungguhnya, tentu memiliki kebijakan masing-masing. Misalnya saya menghandle sekarang Mas Roy dan Dr. Tifa. Kemudian Gafur menghandle Mas Roy, Rustam Effendi, kemudian Kurnia Triroyani dan Rizal Fadila misalnya. Kita saling menghormati dengan tujuan yang sama tetapi tentu punya policy yang berbeda. Yang saya dengar tadi bohar-bohir nggak jelas itu kan. Sebenarnya yang mau ditembak tim yang mana kan begitu. Ada yang bilang uangnya dari sini, orangnya ini memerintahkan si A dan si B. Saya mengerti itu apa saya ya. Tapi bicara juga soal rumah makan dan lain sebagainya. Nah, saya diundang di sini perkembangan kasus ijazah palsu dengan subtemanya soal uang 50 miliar. Setelah 3 jam saya mendengarkan, tidak jelas itu sumbernya dari mana 3 miliar itu. Kalau kita bicara tentang prinsip jurnalisme yang paling mendasar misalnya, ya Anda harus jelas dulu sumbernya di mana. Kalaupun ada orang yang mengatakannya, let's say siapapun Rismon atau siapa, atau Dr. Tifa dan lain sebagainya, maka Anda harus klarifikasi, ya kan? Enggak dong, kalau Dr. Tifa kan orang yang mau memberikan justru. Orang yang membiayai kegiatan semua ini kan. Nah, Anda harus klarifikasi siapa yang ngomong. Kalaupun yang ngomong itu jelas, maka kita harus lihat apakah betul pernyataan itu bisa clarified atau tidak. Kan tidak bisa kita katakan omongan satu orang. Misalnya gini ya, ada satu kubu yang mengatakan apapun yang dinyatakan Rismon itu seolah-olah benar 100% sambil ketawa-ketawa kan. Kan nggak begitu. Apalagi kalau kita misalnya melihat bagaimana kemudian perubahan orang ini 180 derajat misalnya itu satu. Yang kedua, saya juga mendengar tuh candaan mengenai 20 miliar dan lain sebagainya sudah beberapa bulan yang lalu saya dengarnya. Setelah Egy Sujana mendapatkan restoratif justice dan isu yang berseliweran, isu ya, dia mendapatkan uang. Tapi kan tidak clarified, siapa yang mengklarifikasi itu. Makanya candaan itu muncul. Wah, saya juga mau minta, mau boleh kurang lebih ya. Saya tidak bisa merecall secara persis, tapi candaan itu muncul. Apakah dengan angka 20 miliar saya agak lupa. Dan sudahlah, namanya Rustam Effendi yang bercanda itu. Ngapain kita? Yang tadi disebut oleh Bung Iya, Razman. Sekarang saya tanya, kan Rustam Effendi maksudnya kan? Kecuali kalau dibantah, kalau tidak dibantah berarti Rustam Effendi. Kenapa saya sebut demikian? Maksudnya, yang minta 20M itu yang dikatakan satir. Iya, yang tapi itu satir ya. Saya sudah mendengar itu beberapa bulan yang lalu begitu loh. Oke. Namanya Rustam Effendi. Kalau saya salah, correct me. Ya, okay. Nah, kalau yang itu dikatakan, saya udah dengar beberapa bulan yang lalu dia bercanda seperti itu. Saya mengatakan demikian, jangan sampai kemudian tiba-tiba muncul imajinasi yang lainnya, kan kasihan yang lainnya. Padahal saya tanya, konteksnya kenapa canda. Bung Refil mengatakan itu bercanda? Dari mana data Bung Refil bisa mengatakan bahwa Lah dia ngomong sama saya kok. Oke. Waktu kalau nggak salah ya, acara di ILC kita hadir di Indonesia Lawyers Club. Apa yang disampaikan? Ya canda-candaan itu, saya enak sekali ya, kita minta juga nanti berapa puluh miliar. Saya gini-gini. Kan kita tahu lah kalau konteksnya, kalau dia tidak bercanda, nggak mungkin dia ngomong di depan itu. Tapi saya tanya juga, saya harus kritis juga nih. Kalau Rismon nggak boleh dipercaya, kalau Rustam pasti dipercaya. Gimana tuh? Kenapa maksudnya? Kan Rismon jangan dipercaya dong kalau dia ngomong sesuatu. Kan Rustam belum berubah kan posisinya. Oh karena itu kondisinya. Iya.
Jadi Kan karena dia belum berubah, iya. belum nyebrang dari Iya. kubunya Bung Refli ke kubu yang lain, jadi boleh dipercaya. Bukan begitu, bukan nyebrang. Kita bicara mengenai sebuah perubahan sikap 180 derajat Oke. orang yang mengaku researcher dan tamatan Yamaguchi University. You can imagine, bikin 400 halaman JWP, bikin Gibran Endgame, dan kemudian totally incorrect dan akan dikoreksinya. Kira-kira dalam sejarah akademik dunia mana yang terjadi seperti ini, kan begitu? Oke. Ya, oke. Nah, kalau misalnya ada yang mempercayainya, ada perubahan yang seperti itu, ya Anda Ya, ini tanggung logika sendiri. kan. Jadi karena Ya, kan? seperti itu, jadi saya menurut Bung Refli, saya wajar dong nggak percaya Rismond. Ya boleh-boleh Oh aja. iya. Kalau ada yang oke. percaya ya itu urusan lo itu ya. Ntar Kan? Rustam masih konsisten. Kemudian, Gitu. lalu kemudian tiba-tiba orang bicara tentang bohir. Oke. Bohir itu apa? Ya nanti kalau Rustam datang dan kemudian minta duit, ya itu kita nggak percaya baru. Bohir itu apa sih? Ya kan? Kalau per definisinya adalah orang yang kasih 50 M dan kemudian merorkestrasi semua ini, dan disebut itu ada AHY, ada Puan, ada JK, kan begitu. Bahkan nama-nama SS disebut juga, ya kan? Maka mungkin itulah bohir. Tapi masalahnya dari pembicaraan ini, jangankan menyebut inisial, bau-baunya aja nggak jelas. Lalu contoh-contoh yang diberikan, traktir makan. Emang nggak mampu kita mentraktir makan orang man? Jelek-jelek YouTube saya ini menghasilkan ratusan juta loh per bulan. Iya kan? Belum lagi lawyering kalau saya ada klien. Kan emang, tetapi untuk yang begini ini voluntarily kita. Tanya Mas Roy, apakah pernah Mas Roy kasih saya uang? Yang ada saya nraktir Mas Roy, bukan Mas Roy nraktir saya. Betul. Kan begitu. Karena itu jangan terlalu underestimate lah. Tetapi kalau sampai puluhan miliar ya nggak sanggup kita, ya kan. Tapi kalau cuma 2, 3, 4 juta saya kira masih bisa lah itu. Kecuali kalau Anda punya bukti bahwa memang ada toko yang memberikan puluhan miliar itu. Nah, saya pengen tahu. Karena saya mau minta juga. Nanti dia bilang, dipotong saya. Refli mau minta uang puluhan miliar. Ini nggak ngerti orang bercanda. Payah, ya kan? Kemudian, saya justru ingin bertanya, ya. Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab dan saya tidak ingin menyatakannya ke sana, ke publik saja. Pertanyaannya adalah siapa orang yang membuat seolah-olah dia Dokter Tifa dan kemudian minta fasilitasi ketemu solo. Kan this is the question. Ya kan? Yang jelas itu bukan Dokter Tifa. Baik pihak sana maupun pihak sini sudah mengakui bahwa itu bukan Dokter Tifa. Berdasarkan klarifikasi mereka. Tapi kan kita harus bertanya, siapa orang iseng itu? Katakanlah iseng kan? Tapi isengnya iseng luar biasa ini. Yang kemudian membuat seolah-olah Dokter Tifa mau minta restoratif justice. Dan ini menjadi bahan perguncingan. Bahkan ditambah-tambahin. Ada isu yang mengatakan Dokter Tifa 5 hari di Solo. Mau minta restoratif justice tapi tidak diterima. Kalau orang paham itu pasti hoax itu. Ya kan? Oke. Berikutnya adalah Mas Roy Suryo mengatakan bahwa soal dana keterlibatan JK itu sudah artificial intelligence, AI. Rismond juga mengatakan AI. Oke. Masalahnya sekali lagi, siapa yang membuat artificial intelligence itu? Itu masalah, betul. Itu masalahnya. Saya nggak mau membawa masalah pribadi saya, tapi banyak sekali yang namanya produk AI yang bertebaran di media sosial, ya kan? Kurang ajar tuh orang yang bikin, ya kan? Tapi sudahlah, saya tidak mau. Saya mau fokus pada ijazah palsunya ini, kan? Begitu. Nah, kemudian sekarang saya ingin bicara kasus Jokowi ini, biar ditanggapi oleh Firmanto. Kasihan kan dia kan, datang ke sini tidak menanggapi apa-apa. Kami ini terikat kode etik sesungguhnya di antara lawyer Troya. Troya itu Tifa Roy Associate, ya. Advocate, sorry. Tifa Roy's Advocate. Kami tidak mau melayani lagi orang yang tidak jelas standingnya. Saya mau melayani cuma lawyer to lawyer. Biar apple to apple. Ngapain saya melayani Rasman dengan mohon maaf ya, mengapain saya melayani Andi Azwan?
Tapi masalahnya adalah nggak banyak lawyer sana. Nggak banyak yang membela Jokowi secara formal mendapatkan power of attorney, mendapatkan surat kuasa. Yang ada adalah orang yang standingnya nggak jelas sebenarnya. Nah lalu kita harus menjawab mereka. Kalau standingnya jelas, misalnya Firman mengatakan dasar hukummu salah, oke kita berdebat, ya kan? Berarti ada pembelajaran publiknya. Nah karena itu saya ingin menantang Firman aja lah berdebat, ya kan? Daripada yang lain yang nggak jelas standingnya. Oke. Saya ingin mengatakan, kecuali nanti besok-besok Rasman minta, Pak Jokowi minta dong surat kuasa, saya juga pengen, ya boleh. Baru kita berdebat, ya kan? Andi Aswan kan nggak mungkin, bukan lawyer soalnya. Gitu. Nah, begini, ini tesis saya ya. Siapa sih yang sebenarnya takut, ya kan? Saya ini ke Firmanto ini ya, karena ini khusus untuk lawyer to lawyer. Siapa sih sebenarnya yang takut sidang ini? Ya Takut kan? apa? Takut bahwa kasus ini disidang, ya kan? Tenang, jangan dibawa dulu mic-nya, saya belum selesai. Tenang, ini sudah selesai, baru nanti mic-nya diambil ya. Saya merasa yang takut justru Jokowi. Kenapa yang takut Jokowi? Begini, Jokowi itu penguasa 10 tahun. Dia masih menguasai beberapa, katakanlah jaringan kekuasaannya sekarang ini masih aktif. Ini kan analisis politik, saya kan juga orang politik, orang hukum tata negara, dekat sekali dengan politik. Sehingga kalau kasus ini mau dilimpahkan ke pengadilan dan kemudian disidangkan, so easy bagi dia. Dari kemarin-kemarin sudah bisa. Tapi kenapa kemudian tidak bisa? Ada dua kemungkinan yang akan ditambahkan Gafur nanti. Soal teknis dan soal politis. Soal teknisnya adalah, saya kira mereka sulit membuktikan. Di mana sih salahnya? Roy Suryo, Dr. Tifa, kemudian sebelumnya Rismond, dan kemudian 3 di sana, Rizal Fadila, kemudian Kurnia Triroyani dan lain sebagainya. Saya sudah mengatakan ini under the constitution right, ya kan? Anda punya hak konstitusional kok untuk mempertanyakan ijazah atau kredensial seorang kepala negara dan mantan kepala negara. Jangan lupa, ini kan dari 2022. Sehingga under hukum Indonesia di mana kesalahannya? Makanya kemudian dilakukanlah proses-proses penyelundupan hukum yang kemudian digugat oleh 9 jenderal dan 6 kolonel serta 2 warga biasa. Di citizen lawsuit yang kemarin sudah berproses. Kenapa? 2 warga biasa, 6 kolonel. 9 jenderal, 6 kolonel, 2 warga biasa. Semuanya 17 orang. Hah? Oh sudah tambah 19, sudah ganti toh? Oh udah nambah, oke kalau nambah. Nah. Menggugat proses hukum ini. Iya, menggugat proses hukum ini. Kenapa? Karena mereka kemudian melihat kebijakan penyidik untuk menerapkan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh kubu Jokowi juga, itu mengandung penyelundupan hukum dan abuse of power. Kenapa? Karena pasal 32 itu cerita mengenai manipulasi dokumen, ya kan? Lalu tentu digunakan untuk sebuah kepentingan biasanya mostly ekonomi. Makanya 12 tahun penjara. Pasal 35 lebih aneh lagi. Mas Roy CS itu diduga melakukan perbaikan sehingga data yang tidak otentik itu menjadi otentik. Ngerti begitu? Ya kan? Dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Saya bisa pastikan untuk pasal 35 itu ngawur bin ngawur. Bagaimana mungkin Mas Roy Suryo dikatakan memperbaiki, mengedit agar data itu menjadi otentik? Itu kan berarti pengakuan kalau dia menggunakan pasal itu. Coba bacakan pasalnya. Sini saya bacakan. Ya. Undang-Undang ITE ini pasal 35. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Seolah artinya yang diubah itu data yang tidak otentik. Ini kan nggak masuk akal kan? Artinya Mas Roy Suryo itu mengubah data yang tidak otentik menjadi otentik, nggak masuk akal. Tapi yang tidak masuk akal pun dipakai. Makanya kita katakan ini
ada abuse of power, ada penyelundupan, dan itu yang kemudian ditangkap oleh 9 jenderal, 6 kolonel dan 5 warga negara biasa untuk melakukan citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu yang harus kita pahami. Nah, jadi itu secara teknis. Yang lainnya adalah saya merasa bahwa Pak Jokowi sendiri yang kemudian ketakutan kalau seandainya dia sebagai pelapor atau pengadu harus hadir di persidangan. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena dia akan ditanya, kita tanyain soal bagaimana kuliah dia, KKN dia, ijazah dia, skripsi dia, semuanya. Soal Pak Kasmujo, ya, soal ijazah yang berbeda-beda, ya kan? Soal macam-macam gitu. Soal foto. Nah, itu. Foto ini ya, Aiman ya, itu sudah diteliti, tidak ada yang mengatakan ya ini fotonya foto yang sama dengan yang menjadi presiden. Kemudian kemarin saya lihat juga ada yang menulis soal foto di SMA. Kalau dipakai sebuah aplikasi tertentu, 5 tahun kemudian setelah tamat beda banget dia mukanya. Nah, ini kan ilmiah gitu loh, bukan insinuatif, tapi ilmiah. Beda lah sama yang tadi-tadi ya kan. Nah, karena itu menurut saya kekhawatiran itulah yang kemudian membuat ini tidak naik-naik. Oke? Berikutnya adalah soal yang terkait dengan begini, motif politik ya kan. Saya gini, kalau kita belajar hukum dan politik ya kan, tidak ada yang namanya sebuah kejadian itu berdiri sendiri. Ya, tetap ada persinggungannya, apalagi ini adalah kasus yang luar biasa. Misalnya ya, ini ada orang yang sedang mempermasalahkan ijazah palsu. Tiba-tiba ada pihak yang pro dan kontra. Ada pihak yang mendukung dan tidak mendukung. Itu hal yang menurut saya tak terhindarkan. Makanya muncul mereka-mereka ini kan. Kalau kita bicara standingnya apa, tiba-tiba rame-rame datang ke sini. Ada yang relawan A, relawan B dan lain sebagainya. Untung nggak ada relawan Roy Suryo, ya kan? Tiba-tiba baru terbentuk relawan Roy Suryo. Makanya Roy Suryo cukup ngomong dengan lawyernya, karena lawyer yang membantu Roy Suryo itu jauh lebih banyak dibandingkan lawyer Pak Jokowi. Lawyer Pak Jokowi kan cuma Firmanto, kemudian siapa lagi? Yakub Hasibuan, Rifai Kusuma Negara, 3 itu aja. Memang kalau Aiman mau bikin rakyat bersuara dengan menghadirkan lawyer to lawyer memang gak sulit. Karena lawyernya 3 itu aja cuma. Makanya yang dihadirkan relawan. Nah sekarang ya, kalau kita bicara mengenai imajinasi, sekarang pertanyaannya ada juga orang yang kemudian terbalik cara berpikirnya. Kalian ini bodoh mengungkapkan soal ijazah ini. Kesenangan Pak Jokowi, kenapa? Karena namanya tetap on the top, ya kan? Di dalam pusaran isu, dia akan terus menjadi narasumber utama. Bahkan Prabowo pun kalah, bayangkan. Sebab dalam pusaran isu. Nah itu kan satu perspektif, tapi ini kan analisis. Sesungguhnya siapa sih yang diuntungkan dalam cerita seperti ini? Tapi the last yang ingin saya katakan, ini kan so easy, mudah sekali kasus ini untuk diselesaikan. Ijazah yang sokol ya saya bilang kan, paham kan arti sokol? Yang katanya ya kan. Ijazah yang katanya sokol asli itu sudah ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Ya, Oke, nanti Rasman akan mengatakan nggak bisa, nggak ada kewajiban untuk menunjuk. Enggak, kita ingin menyelesaikan masalah ini kalau mau one for all, tidak menersangkakan orang dan lain sebagainya. Itu saja yang ditunjukkan ke publik secara terbuka, secara transparan, berdasarkan kaidah good governance, clean government. Mempersilahkan orang untuk mengujinya, dunia dan akhirat. Ya kan? Mau di Indonesia boleh, mau di luar negeri boleh. Karena begini, ciri-ciri ya, seseorang yang memiliki dokumen asli itu adalah dia tenang saja kok, nggak akan ribut. Nggak mungkin dia mengatakan, mana dokumen Anda asli atau tidak? Sewa lawyer. Dokumen Anda asli atau tidak? Sewa buzzer. Dokumen Anda asli tidak? Bikin kelompok YouTuber. Dokumen Anda asli atau tidak? Bikin relawan dan lain sebagainya. Ini kan
menjadi hal yang ribet jadinya. Padahal sederhana sekali. Tunjukkan sebagaimana Obama, sebagaimana Hakim MK Arsul Sani. Case close. Selesai. Seorang hakim dikatakan ijazahnya palsu, dia tunjukkan aslinya, press conference, case close. Dan itu diadukan, bukan tidak diadukan juga ke majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi, bukan ke pengadilan. Apakah Arsul Sani kemudian mengadukan pihak yang mengadukan? Enggak. Dia menghormati good governance dan clean government. Nah, itulah yang kemudian saya lihat ya. Kalau kita mau berdebat, ya berdebat substansi lah. Jangan berdebat pinggiran. Itu terakhir Man ya. Kita harus beda-bedakan nanti gini. Kalian closing statement nih. Iya, karena saya cuma pengen begitu aja. Kita harus bedakan masalah yang muncul tadi tidak semuanya kaitannya dengan ijazah palsu. Misalnya gini, soal Gibran Endgame itu lain sendiri, beda sendiri gitu loh. Jadi misalnya cerita tentang bagaimana penjualan Gibran dan lain sebagainya itu bikinlah episode tersendiri. Tapi kalau ijazah palsu itu beda lagi, ya kan? Makanya Firman tadi juga agak bingung dia karena memang dia nggak pernah ngikutin yang begini-ginian, ya kan? Kalau misalnya kita bicara mengenai bohir membohir tadi, ya harus jelas ditujukan ke sini atau ditujukan ke sana, kan begitu. Walaupun kita ini sama tujuan, tapi dapur kita tuh beda. Tetapi saya bisa pastikan dapur kita tuh dari kantong sendiri semua. Emak-emak ini pernah nggak saya kasih duit? Nggak pernah kan? Bayangkan. Kita ini nggak kaya-kaya amat gitu. Rata-rata kere sebenarnya. Tapi semangatnya kaya. Gitu loh. Tetapi kalau ada yang kelebihan-kelebihan sedikit biasanya bayarin makan. Kadang-kadang di Polda Metro Jaya pernah. Kita mau makan, tiba-tiba ada orang yang bayarin Man. Betul. Di kantin itu? Iya. Dimanapun begitu. Nah hari ini saya dapat WA. Mas Refli kalau mau tamasya ke Surabaya, bawa keluarga, nanti saya sediakan hotel. Kalau mau ke Gunung Bromo nanti saya juga akan antar dan lain sebagainya. Banyak orang-orang begitu. Hari ini aja, ini saya ada teman yang baru saya kenal tuh namanya Dedet. Tuh. Gimana coba? Oke, berdiri Bang. Berdiri coba. Dia itu korban penipuan tuh. Korban penipuan 33 miliar BUMD itu sebenarnya. Nah, 33 miliar? Iya. Itu another story. Ini orang ya dari kemarin ngikutin saya. Tapi bukan saya yang ngikutin. Dia driver saya. Tapi yang punya mobil dia juga. Tujuannya apa? Lagi mobilnya. Tujuannya apa? Yang ngikut saya. Saya silaturahmi ke Pak Gatot. Ada halal bihalal. Gatot Nurmantio, Pak Gatot. Ya, dia ikut. Dan dia nganter saya. Datang ke rapat lawyer, dia nganter saya. Dia bilang, saya ikut juga dong ke iNews. Dia nganter saya. Baru kenal padahal, belum lama? Ya kira-kira 1 bulan. Boleh nggak saya tanya kenapa? Oke, nah tanya-tanya dia, kenapa? Boleh nggak? Berdiri Bang, coba. Gitu. Jangan-jangan nanti dibilang bohir saya ini nanti. Nggak, kalau penipuan dia korban penipuan, Abang korban penipuan 33 miliar, saya udah kebayang tuh kalau daftar di LHKPN pasti lebih dari 33 miliar gitu kan. Ini kan utang bank. Oke. Kenapa? Apa nih? Abang pengusaha. Ya, bisnis kecil-kecilan. Oke, kecil-kecilan 33 M bukan kecil-kecilan lah itu. Nah, itu dari pinjaman bank juga uang segitu. Oke, jadi kenapa ikut terus Bang Refli? Ya saya lihat menarik aja sih kalau mengikuti beliau ini perjuangannya dan semangatnya saya pikir ya. Dan satu lagi memang yang saya lihat banyak yang perlu apa namanya? Nama saya Bang, sorry. Nama saya Dedet. Dedet. Ya. Satu lagi banyak yang perlu dibenahi memang di negara kita ini dari berbagai sisi, Bang Aiman. Termasuk ya yang disampaikan Bang Refli tadi. Saya ini perusahaan saya itu kena penipuan. Bidang apa sih perusahaannya? Oh, kita bidang pangan. Bukan pangan. SPPG kan? Bukan. Tetapi memang dikaitkan dengan ketahanan pangan itu juga. Oke. Nah, jadi saya juga mengalami apa yang mungkin Mas Roy sekarang alami juga, penegakan hukum yang tidak berpihak, keadilan yang tidak ada, ya seperti itu. Jadi merasa satu nasib. Satu nasib.
Nurani yang bergerak, iya, akhirnya betul. sekarang nyupirin Bang Refli. Itu cuman guyon beliau aja. Oke. Dan memang seperti itu, Mas Iman. Oke. Intinya memang Katanya betul, nyupirin Bang Refli. ya karena beliau kan kalau nyopir katanya ngantuk kan. Saya ngajak gantian, Bang Refli, gantian Jadi abang yang nyetirin. saya nyetir. Oke. Begitu. Mobilnya mobil dia juga. Saya nggak bawa mobil. Oke, baik. Seperti itu. Oke, baik. Makasih Bang Refli. Silakan, Bang Refli ada. Silakan. Ada tambah lagi? Jadi Bang Eman, sedikit saya tambahkan tadi. Ntar saya belum tutup ya. Ya, enggak apa-apa. Nanti saya Jadi bilang. Karena itu the last ya. Bang Refli sebentar ya saya. Bahwa dilanjutkan dari Bang Refli, ada fakta hukum yang pernah kita lakukan. Mungkin waktu itu Mas Rifai nggak ikut. Jadi pada saat perkara gugatan ijazah palsu, waktu itu lengkap kita ya, ada Bang Egy. Dan ketemulah Otto Hasibuan, profesor. Dan saya orang pertama yang bilang kepada Prof. Otto Hasibuan, coba deh sidang ini kan sederhana, cepat. Bawa saja sih ijazah itu, tunjukkan case close. Kenapa harus ribut, harus panjang, 7 bulan berjalan, pada saat itu mediasi nggak pernah hadir. Tunjukkan saja case close maksud saya. Jadi clear maksud saya. Nah itu tidak pernah. Oke, Apa nanti dijawab jawabnya oleh- Prof. Otto? Iya. Oh itu gampang nanti kalau sudah masuk materi. Enggak usah Prof, nunggu masuk materi. Bawa saja, ini kan dilihat publik. Advokat pada nunggu semua, lihat semua. Rakyat lihat. Udahlah saya bilang clear jadi nggak ada masalah. Itu tambahan yang tadi Oke, dijelaskan. nanti dijawab oleh Bung Prof. Refli. Firman. Makasih. Tambahan sedikit ya. Dan kalau kami mau mempermasalahkan misalnya soal penegakan hukum dengan pemberlakuan pasal-pasal undang-undang yang ada, kami mengatakan kasus Mas Roy ini sudah cacat dari awal, ya. Jadi sudah melanggar Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban karena Polda Metro Jaya itu memproses sesuatu ketika belum selesai di Bareskrim. Kan tanggal 30 April sudah pernah saya katakan diterima Pak Jokowi langsung diperiksa ya sebagai pelapor pengadu. Kemudian baru tanggal 22 Mei itu di stop di Bareskrim. Padahal Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban nggak boleh baik saksi ya maupun pelapor itu tidak boleh dikenakan tindak pidana gugatan perdata dan pidana. Dan terakhir ini kalau kita baca nanti Gafur bisa tambahkan pasal 138 ayat 2 Undang-Undang KUHP yang lama, Undang-Undang 8 1981 udah lewat ini barang sebenarnya. Lewat berbulan-bulan, berhari-hari sudah lewat. Daluarsa. Sudah daluarsa. Memang ketika penasihat Kapolri Arianto tadi mengatakan, memang benar yang dikatakan saya itu sudah melanggar hukum. Tapi prakteknya memang selama ini begitu. Saya mengatakan praktek itu tidak boleh mengalahkan apa yang tertulis dalam undang-undang. Anda harus bedakan diskresi sama undang-undang. Diskresi hanya dimungkinkan kalau tidak melanggar undang-undang. Jadi kalau sudah undang-undang mengatakan 14 hari, 14 hari. Kalau lebih dari itu berarti sudah batal. Oke. Lalu orang mengatakan, loh tapi kan nggak ada sanksinya. Tidak semua aturan itu harus punya sanksi. Apalagi itu yang namanya peraturan administratif. Paling tinggi sanksinya administratif. Dan itu nanti tergantung kebijakan orang yang membuat kebijakan itu kalau seandainya tidak digugat. Kan orang Indonesia ini kan kalau salah dibiarkan saja. Lalu kemudian tiba-tiba kalau Anda merasa benar Anda gugat saja. Kasihan sekali hidup di Republik Indonesia ini. Kita ingin menegakkan hukum, mencari keadilan harus berdarah-darah. Memang enak, setiap hal harus kita gugat ke kepolisian. Orang menyuruh saya, udah laporkan saja. Memang enak. Karena itu membuat kita sibuk, membuat kita kemudian harus menyiapkan waktu, memberikan keterangan dan lain sebagainya. Belum lagi kalau kita dikerjain dalam tanda kutip. Karena itu saya hanya ingin fokus pada masalah utamanya. Please, ayo kita buktikan apakah ijazah itu asli atau palsu. Ada keyakinan di sana 100% asli, let's say saya katakan demikian, tapi di sini keyakinannya sedikit kurang, cuma 99,9% palsu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kesempatan pada Bung Firman, Prof. Firman selepas jeda sekaligus closing. Kami akan segera kembali saat lagi. Ya. Supaya bebas.